Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Wicaksono dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman saya dalam acara webinar AgriTalk tentang pembangunan pertanian era new normal, menjaga eksistensi untuk kesejahteraan petani dan konsumen. Pada mulanya, dunia dihebohkan dengan coronavirus, yang merupakan virus baru yang mulanya mewabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember lalu. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru ini yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Virus baru ini tidak hanya menyerang kesehatan manusia, namun juga perekonomian negara. Perekonomian Indonesia mengalami krisis karena adanya virus ini. Pengaruh COVID-19 ini memiliki damage yang cukup serius pada SDGs. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia bersiap menghadapi kehidupan normal yang baru, di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Kita harus bisa berpikir secara luas di luar kebiasaan agar bisa mengatasi dan beradaptasi dengan pandemik yang serius ini. Dengan adanya virus ini, perekonomian Indonesia mulai melambat. Pandemi COVID-19 ini menjadi pemicu krisis pangan. Peringatan dari FAO tentang krisis pangan baru, krisis pangan tidak ditandai lonjakan harga pangan, tetapi karena kontraksi ekonomi yang ada. Krisis pangan lebih berupa persoalan akses pangan, penghasilan tidak memadai untuk membeli pangan pokok dan keperluan lainnya. Di Indonesia dan negara berkembang lainnya, banyak orang yang tidak dapat bekerja, terkena PHK, dan harus tergantung bantuan pangan. Dan sistem logistik global terganggu menjadi ancaman resesi ekonomi global yang mengakibatkan terbatasnya ekspor dan impor. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan risiko bagi sektor pertanian melalui disrupsi rantai pasokan, perdagangan, dan pemrosesan, tetapi juga mempengaruhi permintaan akhir. Pemicu utamanya adalah kontraksi perekonomian makro, dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang akan menurunkan daya beli konsumen dan dapat membahayakan akses ke jaringan pangan. Bagaimana menjaga irama supply dan demand tetap stabil dan seimbang, yaitu dengan mengembangkan kemampuan makanan lokal, termasuk bagaimana upaya mengganti impor pangan dengan substitusi gandum dengan tepung jagung, sorghum, singkong, dan lain-lain. Mengembangkan agribisnis inklusif pedesaan. Meningkatkan daya saing komoditi makanan melalui meningkatkan produktivitas dengan cara mengembangkan teknologi benih dan budidaya berbasis bioteknologi modern. Kemudian yang terakhir ada diversifikasi untuk konsumsi makanan lokal dengan meminimalkan bias konsumsi beras, mengurangi ketergantungan pada makanan impor, mengembangkan potensi produksi pangan lokal, program transformasi kebiasaan makanan. Rekomendasi dan reposisi kebijakan. Yang pertama, adaptasi pelaku pertanian pasca COVID-19 dalam menanggapi situasi new normal terbagi dua fase. Yang pertama, antisipasi dan mitigasi krisis pangan dan pola baru on-farm, off-farm, dan agroindustri. Yang kedua, ada realokasi APBN, APBND untuk mitigasi risiko krisis pangan, bansos pertanian dan lapisan 40% dan inisiatif relawan masyarakat. Ketiga, pembenahan sistem logistik, distribusi, dan penyediaan pangan pada daerah perkotaan dan daerah defisit. Integrasi kebijakan ekonomi makro dalam bioteknologi modern, smart farming, pertanian presisi, penguatan kelembagaan rantai nilai, pemanfaatan iptek, teknologi data dan informasi atau DTIT.
Kelima, ada pemanfaatan e-commerce. Untuk meningkatkan skala usaha, tantangan bergeser ke supply side. Yang terakhir, ada pembangunan agroindustri atau peningkatan nilai tambah dapat bervisi regional dari desa ke kota. Mungkin sekian dulu dari video presentasi kali ini. Jika ada kesalahan atau kata yang kurang mengenakan dari video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Arifi Caksono undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.